Bapak bilang target 2 bulan sampai selesai. Bagaimana perkembangannya nih Bapak? Memang 2 bulan selesai. Oke. Yang tidak selesai karena kita tidak mengawal dan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah itu tidak dikendalikan dari dalam rumah tangga. Begitu. Kas kosong Bapak. Kenapa sampai bisa kas kosong Bapak? Oh, oke Bapak. Jadi permasalahan kas kosong selesai. Oke, berikut lagi nih Justru Bapak. masuk 2023 dengan kita di kas uang ada 15M. Oh, bukan kurang, malah cukup. Siap. Sehingga semua utang dari 2021 juga yang ditinggalkan oleh wali kota sebelumnya itu terselesaikan, dibayarkan. Oh, ada utang. Jadi mungkin orang tidak pahami ya, tetapi saya pikir jangan nonton itu sepotong-sepotong. Ya. Sehingga bisa memplesetkan segala macam ke hal-hal negatif. Sebab kalau sesuatu dibangun dengan pikiran negatif, maka hasilnya akan negatif. Halo Bapak Mama, Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan pernah rem. Gas jangan pernah rem, luar biasa sekali. Hari ini Pasiar Oto kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Bapak Cor Sajo, penjabat Wali Kota Kupang yang hari ini beta berhasil untuk ajak Pasiar Oto meskipun di tengah kesibukan, dan Bapak kelihatannya capek sekali nih Bapak. Apa kabar nih Bapak? Baik. Luar biasa Bapak. Ketemu putar-putar sedikit Bapak, Bisa. boleh izin Bapak? Bisa. Oke, kata sambil mundur ya Bapak. Oke. Bapak, ini hari kegiatan apa sih nih Bapak? Ini pagi tadi ada ikut rapat sidang klasis Kota Kupang Timur. Iya. Ibadah dan sekaligus acara pembukaannya. Oh, jadi dia berasal dari Kupang Timur Bapak. Kota Kupang Timur. Kota Kupang Di Timur. Jemaat Efata tadi. Oh, siap Bapak. Terus terima kasih banyak Bapak sudah mau luangkan waktu Bapak. Aduh. Hari ini beta akan tanya-tanya sedikit Bapak tentang isu-isu atau tanda tanya besar yang sedang ada di tengah masyarakat Bapak. Beta rasa juga Bapak sebagai wali kota juga pasti sudah mendengar itu ya Bapak. Beta yakin sekali Bapak. Ketemu lagi Bapak. Siap. Oke, yang pertama Bapak, beberapa waktu yang lalu Bapak sempat rame dibahas tentang perubahan nama jalan Bapak. Iya. Itu tanggapan Bapak Jadi bagaimana Bapak? sebenarnya bukan perubahan. Oke. Tidak ada perubahan. Siap. Yang ada adalah penataan. Penataan. Karena kita memiliki 3.000 lebih ruas jalan di Kota Kupang yang belum dinamakan. Siap Pak. Nah, seperti terjadi waktu jalan Eltari dengan jalan Eltari 2. Eltari 2 yang Eltari jadi 2 Franseda juga itu dirubah jadi Franseda. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada soal. Soalnya kita sedang melakukan penataan, dan oleh karena itu maka semua masukan dan lain-lain ini kita perlu kaji, perlu tampung, lantas kita diskusikan untuk kita simpulkan dan memberikan nama pada semua jalan, termasuk dengan jalan yang kita proyeksikan nanti ke depan. Siap. Untuk bisa dinamakan oleh tokoh-tokoh yang membangun daerah ini. Oleh karena itu sekarang juga sementara dilakukan penataan terhadap semua tokoh-tokoh orang Nusa Tenggara Timur, tokoh-tokoh orang tua kita memiliki jasa dalam membangun daerah ini untuk diberikan nama. Nah, itu prosesnya. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan, hanya ada penataan. Kebetulan
Bapak Danrem, Imam Budiman ini kan memang dia baru Danrem 8 bulan. Ya. Tetapi upaya dia berbarengan dengan upaya pemerintah provinsi untuk mendorong kelor sebagai tanaman yang bisa membawa dampak ekonomi dan juga kemajuan bagi UMKM kita di Kota Kupang maupun di Nusa Tenggara Timur. Dan itu dilakukan secara masif oleh Pak Danrem bersama seluruh perangkatnya. Oleh karena itu dalam tugas ini beliau dipanggil oleh Tuhan, maka pihak Korem mencoba membangun komunikasi apakah bisa mendapat nama jalan untuk mengenal beliau yang ada bersentuhan langsung dengan kantor Korem. Oleh karena itu ditata seperti yang jalan Kiltari 2 jadi jalan Franseda. Jadi bukan menghilangkan, tidak. Kan kita juga, saya juga pegawai sudah 36 tahun. Tidak mungkin tidak memahami gubernur pertama kita siapa. Ya. Orang peletak dasar masa kita lupakan. Ya. Andai kata memang dalam penamaan ini tidak terlalu tepat, kan kita duduk bersama untuk kita cari solusi yang terbaik bagi semua ini seperti apa. Jadi menurut saya hal-hal begini ini silakan dikasih masukan, tetapi tidak harus dengan cara-cara yang mengutuk, menghina, membuli. Toh kita semua ini punya peran masing-masing di dalam membangun daerah ini. Saya tidak merasa kurang dengan segala macam pendapat, karena menurut saya itulah pelajaran kehidupan. Begitu. Sebagai seorang petarung, ini harus mendapat masukan dari semua, dan itu membutuhkan kerendahan hati. Saya tidak ada apa-apa. Bapak tidak masalah sama sekali dengan kritik dari masyarakat? Saya tidak masalah. Oke. Karena memang itulah pelajaran, itulah hak masyarakat. Kan kita datang untuk melayani masyarakat. Ya. Begitu. Tidak apa. Tetapi mungkin kita perlu lebih dewasa lagi dalam menyampaikan segala sesuatu. Toh pintu tetap selalu terbuka, tidak ada pernah tertutup. Kenapa kita tidak melakukan dengan hal-hal yang begitu? Jadi saya sudah ketemu dengan keluarga. Saya bilang, saya akan menyelesaikan. Tetapi pada saat yang sama, Senin itu kan kita rapat dengan Bapak Presiden di Sentul. Semua kepala daerah tingkat 2, tingkat 1, dan juga Forkompimda semua rapat di sana. Sehingga agak tertunda, di samping melanjutkan Bapak Gubernur mengajak untuk bertemu Dubes Italia, Dubes Taiwan, untuk membicarakan bagaimana kemungkinan cara membangun Nusa Tenggara Timur ke depan. Dan saya diajak untuk ikut dengan beliau untuk mengunjungi para dubes. Dan saya kira ini penting, bagus, tidak ada soal. Terus katanya yang beta baca tuh dibatalkan Bapak, atau bagaimana? Ini kan kita harus duduk semua secara bersama-sama. Toh ini daerah kita, dan ini penamaan itu bukan di jalan-jalan yang di luar kewenangan pemerintah kota. Itu di bawah di luar pemerintah kota, itu adalah pemerintah kota. Begitu. Dan komunikasi awal juga bukan oleh saya, oleh asisten 3. Tetapi kan itu bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu maka kita perlu duduk semua sama-sama sehingga mencari solusi. Begitu. Kalau kita melakukan penataan kembali tidak ada yang salah, kecuali kita menghapus namanya, tidak. Ini kan salah besar, masih bisa melakukan seperti itu, kan tidak mungkin. Ada lagi satu pertanyaan Bapak, kenapa jalan itu yang digantikan banyak jalan lain? Karena bersentuhan dengan kantor Korem. Oh iya betul, dia iya benar. Tetapi kan bukan berarti kita tidak bisa berkomunikasi dengan pihak Korem. Oleh karena itu maka saya pikir kita perlu duduk dengan Korem sama-sama dengan pemerintah. Mari kita duduk, kita diskusikan. Karena tidak ada soal, kan saya juga tidak ada kepentingan apa-apa. Saya pelayan, jadi melayani saja. Siap. Apalagi kita sudah ketemu dengan keluarga, kita juga bisa sampaikan isi hati keluarga kepada pihak Korem. Dan ini bisa dipikirkan apa-apa. Undang-Undang Dasar 45 saja di amandemen 4 kali tidak apa-apa. Kita hanya soal ini saja kita bertengkar seperti ini. Padahal ini yang kita harus pikirkan adalah bagaimana stunting bisa diselesaikan, kemiskinan ekstrim bisa diselesaikan, inflasi bisa diselesaikan, kebersihan, pola hidup, mindset masyarakat dan pekerjaan, banyak yang menurut saya yang sangat fundamental yang kita harus selesaikan. Betul Bapak. Gak apa-apa. Namanya masukan itu baik kok, tidak ada masalah. Siap Bapak. Terus yang berikut lagi Bapak,
masih soal tentang penamaan nih Bapak. Iya. Tentang lapangan mini di NBS itu Bapak. Itu Iya. sempat rame juga itu Bapak. Itu saya belum dapat informasi yang Ah, pasti dari para pihak. Tentu itu kita harus duduk sama. Ini pola penyelesaian masalah di kota ini tidak bisa parsial. Kita harus duduk bersama-sama, kita dengar semua, baru kita lihat mana yang terbaik untuk masyarakat. Itu yang kita lakukan. Kalau tidak, kalau sendiri-sendiri tidak pernah akan terselesaikan. Maka polemik ini akan digulirkan, malah bisa dipolitisasi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kira itu kurang baik. Semua harus duduk. Begitu kan, saya baru berapa bulan, ini baru masuk bulan kelima. Tidak mungkin saya masuk bulan kelima saya bisa menyelesaikan dengan sekejap mata 5 tahun punya persoalan atau 5 tahun punya kemajuan atau kelambatan, kan kita tidak tahu. Maka kita perlu urai satu-satu untuk mana yang kita perlu tingkatkan, mana yang kita perlu menciptakan sesuatu yang baru. Saya kira seperti begitu. Kenapa hal-hal begitu yang lebih ramai diperbincangkan ya di tengah masyarakat? Ya, karena ini kan menjelang tahun-tahun politik, ya, jadi wajar. betul, Tidak apa, ya. itu hak semua orang untuk berbicara. Tetapi kita sebagai pemerintah tentu harus memiliki kesabaran dan juga kerendahan hati untuk bagaimana mengurai ini supaya bisa selesai. Begitu. Tidak ada yang susah. Saya diajarkan oleh Pak Gubernur, tidak ada yang tidak bisa, semua bisa. Selama kita punya niat dan kita punya tekad untuk membuat kebaikan. Siap, Bapak. Oke, yang berikut lagi Bapak. Ini cukup krusial ya, kemarin sempat ramai juga. Kas kosong Bapak. Kenapa sampai bisa kas kosong Bapak? Kas kosong ini kan hanya menurut saya soal komunikasi yang tidak terlalu berjalan baik. Komunikasi apa? Nah, komunikasi internal maupun eksternal. Oke. Begitu komunikasi internal itu begini. Siap. Nah, harusnya pada saat kas masih ada uang, kita harus lihat prioritas mana yang harus diselesaikan. Betul. Satu. Kedua, pemegang otoritas kewenangan untuk boleh uang keluar dan tidak itu ada di sana. Ini tidak berjalan. Nah, karena tidak berjalan, maka ada keputusan sepihak internal yang membayar TPP 1 kali 3 bulan. Habis uang. Padahal kita harus punya kewajiban untuk membayar pihak ketiga, orang-orang yang sudah bekerja untuk kita. Kan harus kita utamakan mereka daripada kita sendiri. Betul. Karena TPP itu tunjangan perbaikan penghasilan, bukan sesuatu yang wajib dan mutlak. Nah, ini yang tidak dipahami dan tidak dikoordinasikan dengan saya. Oleh karena itu, maka terjadi kekosongan. Begitu. Nah, kekosongan berbarengan dengan orang panik ketika tahun anggaran sudah mau selesai. Nah, itu. Tapi ya namanya dinamika itu seperti begitu. Kita tenang saja. Karena saya sudah bilang, saya datang tuh dengan Tuhan Yesus. Saya tidak datang dengan kuasa lain. Maka apa yang diajarkan oleh gubernur kepada saya, bahwa menyelesaikan semua, mencari jalan solusi, bukan mempersoalkan persoalan, mencari penyebabnya supaya kita bisa selesaikan dengan baik. Ternyata selesai juga. Jadi sudah selesai Bapak? Selesai, tidak selesai, semua selesai. Oke, siap. Yang betul heran Bapak, kan dana tahun yang akan digunakan tahun ini kan sudah direncanakan tahun yang kemarin Bapak. Jadi otomatis pos-pos anggarannya sudah tepat di masing-masing pos tuh Bapak. Tapi kok bisa kosong itu kok itu? Ya kan, Ama mesti tahu toh ada kebijakan-kebijakan yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kalau kita punya memiliki taat asas ya semua tidak ada masalah. Tetapi kan dinamika kita harus tahu. Misalnya contoh, PAD ini sesuatu yang belum ada tapi dianggap ada. Kan masih harus dicari. Kan dia semua proyeksi pendapatan. Nah, kan mesti dicari. Rancangan. Tapi uangnya belum ada, tapi kita anggap ada. Oh iya, begitu betul. Kan semua orang pajak, retribusi, dana bagi hasil segala macam masuk dulu. Nah itu baru bisa. Misalnya tahun ini sekian, mungkin itu bisa berandai-andai tahun depan ini berapa nih? Bisa, proyeksi. Bisa. Proyeksinya seperti apa? Oh, jadi ini kan perlu seni sebenarnya untuk mengelola ini uang supaya tidak terjadi kas kosong. Kalau saya sebenarnya utamakan semua kepentingan umum dulu. Kepentingan umum sudah selesai, kita atur juga kepentingan kita itu perlu atau tidak. Kalau perlu ya sedikit-sedikit sambil umum jalan.
sambil dinamika. Kan uang ada transfer tahu Desember, Ya. ada dana bagi hasil dan lain-lain. Nah, itu kita harus tunggu. Jangan kita salah mengambil kebijakan sehingga membuat seolah-olah kas ini kosong dan membangun keributan, membangun segala macam. Kalau orang ribut tidak dibayar kan pasti orang ribut. Iya. Nah, tetapi kalau kita bisa mengatur dengan baik, maka saya kira tidak ada persoalan. Oh, oke Bapak. Jadi permasalahan kas kosong selesai. Selesai. Oke, Tidak berikut ada lagi selesai. nih Justru Bapak. masuk 2023 dengan kita di kas uang ada 15 M, Oh, bukan kurang, malah oh. Cukup. Siap. sehingga semua utang dari 2021 juga yang ditinggalkan oleh wali kota sebelumnya itu terselesaikan, dibayarkan. Oh, ada utang. Ya, ada utang, namanya pemerintah pasti karena tahun anggaran sudah Mau selesai. selesai, pekerjaan belum selesai, maka hasil pemeriksaan oleh BPK diberikan catatan bahwa ini menjadi utang. Oh, seperti itu. Siap Bapak. Next nih Bapak ya. Masalah sampah tuh. Dia Sempat rame juga. Bapak bilang target 2 bulan sampah selesai. Bagaimana perkembangannya nih Bapak? memang 2 bulan selesai. Oke. Yang tidak selesai karena kita tidak mengawal dan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah itu tidak dikendalikan dari dalam rumah tangga. Begitu. Kalau kerjanya selesai waktu itu, buktinya waktu kaum bapak nasional PGI kaum bapak dan juga Pesparani Ya. itu mendapat respons positif dari seluruh provinsi yang datang ke Kota Kupang bersih. Harusnya kita sebagai masyarakat Kota Kupang kita mengawal itu secara baik dan kita mulai sadar bahwa pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan OPD, ASN, PTT turun bersama camat lurah. Coba lihat ini sekarang. Masyarakat kerja. Nah, harusnya ini kan kita Galakkan lagi ya. kita jaga betul-betul untuk tidak boleh buang sampah sembarangan. Coba kita cek. Nah, Siap. lu punya mobil sini, tempat sampah sana ada. Kita cuci. Ini contoh satu saja. Kedua, motor-motor minum habis buang, mobil-mobil buang, minum habis buang. Mana kota mau bisa bersih? Pemerintah ini jumlahnya terbatas. Tidak mungkin 8.000 total ASN tambah dengan PTT bisa menyelesaikan sampah yang mendekati 500.000 orang yang membuang sampah. Coba lihat. Ini kan sampah, botol Sampah plastik, sepanjang jalan. sampah plastik. Ini kan apa karakter dari orang-orang kita yang belum sadar tentang pentingnya kebersihan. Bayangkan ini kasih bersih tiap saat. Lihat saja tadi lurah dan masyarakat juga mencari kasih bersih. Kita coba lihat ini. Orang yang berjual di sini. Nah, dia tidak merasa bertanggung jawab di sini. Harusnya dia harus bertanggung jawab. Dengan dia bertanggung jawab, maka ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dengan seluruh stakeholders yang ada di Kota Kupang untuk peduli tentang kebersihan. Nah, sampah kalau kita tidak tangani saat ini, maka dia akan balik menyerang kita. Begitu. Nah, contoh, begitu kita gerakan masuk got, masuk kali dan lain-lain. Nah, kita lihat gaung DBD sangat kecil. Ya musim Kalau hujan musim kemarin hujan, sudah nah, lewat. Ya. terus waktu hujan besar, sampah-sampah tidak bergelimang di jalan-jalan. Ini kan dampak positif, dampak ikutan yang ditimbulkan dari suatu gerakan untuk membersihkan sampah di Kota Kupang ini. Dan jangan berpikir bahwa sampah ini tidak berbahaya. Ya, kemarin Hasil- warga Alak juga mengeluh itu soal Hasil riset WHO, tubuh manusia ini sudah ada darahnya mengandung plastik. Karena kita tidak taat. Kenapa? Sapi sudah makan plastik sekarang. Sampah dari darat masuk ke laut, ikan makan plastik. Apanya kita makan mereka kembali? Tidak ada, darah kita tidak ada kandungan plastik. Nah, ini kalau kita tidak jaga, maka generasi ke depan ini menjadi generasi yang penuh dengan sakit penyakit. Oleh karena itu, maka setiap hari saya masuk dari sekolah ke sekolah, dari satu tempat ke tempat lain, pasar-pasar kami bersihkan, cuci bahkan. Nah, ini kan harusnya dicermati oleh masyarakat untuk kita tidak lagi boleh buang sampah sembarangan. Begitu. Kalau bukan kita semua, siapa lagi? Mau harap pemerintah sendiri? Dan mungkin. Pemerintah datang untuk melayani masyarakatnya, tapi masyarakatnya harus memiliki kesadaran untuk bahwa yang dilakukan pemerintah ini harus dapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat. Tidak boleh separuh-separuh, setengah-setengah. Tahun 2022 kemarin Kota Kupang
masih dapat predikat kota tidak. terkotor ketiga, Bapak. Saya- Dari teman-teman dari Walhin, data dari teman-teman dari Walhin. Ya, saya tidak tahu dia punya penilaiannya seperti apa, tapi saya pikir itulah warning untuk semua kita. Ah, Warning bukan untuk pemerintah saja. ya. Kalau warning untuk pemerintah saja, kita lihat kinerja pemerintah apa. Tapi kalau warning tentang Kota Kupang, berarti seluruh manusia yang ada tinggal di Kota Kupang memiliki tanggung jawab yang sama. Betul, betul. Untuk membersihkan. Kalau tidak, maka tidak bisa. Siap, Bapak. Masa pikir pemerintah saja, kan tidak mungkin. Bapak terus turun got nih. Pemerintah jumlahnya berapa? Iya. Siap, Bapak. Berikut Bapak ya. Ada yang waktu itu sempat rame, terus sekarang menghilang beritanya Bapak. Tentang pelantikan 9 pejabat yang dibatalkan atau apa itu, Pak? Oh, begini. Ya. Ini kan menurut Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Ya. itu pasal 32 ayat 3. Siap. Itu rekomendasi ASN, KSN itu wajib. Kalau wajib itu berarti harus dilakukan. Begitu. Masalahnya sederhana. Masalahnya ketika itu mereka tidak sabar tunggu rekomendasi KSN baru melantik. Itu saja. Karena belum ada rekomendasi, KSN minta pelantikannya dibatalkan. Nah, maka kita melakukan pembatalan. Nah, pasal 33 undang-undang tersebut, Ya. apabila pejabat pembina kepegawaian tidak melakukannya, maka KSN akan merekomendasi kepada Presiden untuk memberikan sanksi. Oleh karena itu harus dilakukan. Nah, saya kumpul semua teman-teman, kita bicara tentang undang-undang ini. Dan akhirnya dipahami oleh semua. Dan tidak ada masalah. Begitu. Kan ini kita harus menyelesaikan. Karena menyelesaikan itu maka tidak ada ribut-ribut lagi. Sudah aman ya Bapak Iya. itu. Kan semua sesuai aturan berarti tidak ada soal. Yang soal kalau kita tidak bekerja sesuai dengan aturan. Iya betul Bapak. Oke Bapak, berikut Bapak yang terakhir ya, soal ini. Nanti kita bahas tentang Bapak punya masa muda lah dulu ya Bapak. Yang terakhir sempat viral juga Bapak video yang bentak-bentak atlet itu. Apa memang harus dibegitukan kok Bapak? Jadi begini, Siap. itu ceritanya. Pada saat saya diminta untuk membuka pertandingan bola kaki, Ya. saya dibesarkan oleh lingkungan yang penuh dengan disiplin dan ketaatan. Ya. Lagu Indonesia Raya, ini kan lagu yang disakralkan oleh kita semua. Semua kita berdiri dengan sikap siap, rapi. Sementara atletnya duduk-duduk, peluk-pelukan, cerita-cerita dengan kondisi seperti begitu. Wah, ini tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dibiarkan. Begitu juga sambutan oleh orang-orang tua, oleh panitia, termasuk oleh saya. Loh, kalau kalian tidak menghargai, mengundang kita, untuk apa kalian mengundang kita? Masa saya sudah sampaikan ulang-ulang, ini tidak dimengerti. Oh, berarti kau tidak mengerti bahasa manusia. Nah, begitu saya bilang, minta maaf, saya bilang, monyet. Baru dia rapi. Loh, kan harusnya tidak boleh begitu. Begitu Indonesia Raya kita harus siap semua. Orang tua yang memberikan sebutan arahan nasihat kita harus dengan sikap yang baik. Saya sudah malang melintang di olahragawan. Begitu. Jadi kita punya protap. Harus tertib, harus rapi. Itu menunjukkan kepribadian kita sebagai olahragawan. Olahragawan ini kan dibina dan ditempa dengan disiplin. Kalau kita tidak model disiplin begitu, mana prestasi kita bisa raih? Buktinya mana prestasi sampai sini ada pernah raih prestasi yang hebat? Karena sikap dan tingkah laku karakter kita yang tidak menunjukkan kepada upaya-upaya untuk ada prestasi. Prestasi ini bukan capaian soal medali saja, tapi karakter mental kita. Nah, itulah kenapa saya marah. Begitu. Jadi bukan marah asal-asal bentak tanpa alasan. Wah, tidak bisa. Kita sudah biasa dengan protap yang ketat. Orang kunci disiplin. Disiplin ini karena nafas seorang atlet. Begitu. Kalau tidak disiplin mau prestasi di mana? Tidak mungkin. Apalagi baru tingkat begitu saja sudah tidak disiplin. Lu mau beri prestasi di mana? Tidak mungkin. Orang yang disiplin saja belum tentu berprestasi. Apalagi yang tidak disiplin.
Tidak mungkin. Betul, betul. Begitu. Jadi memang saya sudah ingatkan dengan futsal khusus Siap. atau dengan bola kaki. Kalau undang saya tidak tertib, jangan undang saya. Sebab nanti saya marah. Oh. Sebab saya sudah biasa dilahirkan dengan disiplin. Begitu. Siap. Kira-kira itu Siap. yang membuat tapi tidak apa. Saya berpikir lebih baik saya dapat peringatan atau jatuh di langkah pertama daripada saya jatuh di langkah ke-99. Tidak ada gunanya. Jadi semua yang sudah itu menjadi bahan refleksi bagi saya bahwa saya tidak boleh melakukan hal-hal seperti begitu. Mungkin adalah cara-cara lain untuk mengingatkan. Tapi itu kan satu sikap spontanitas sebagai seorang petarung olahraga yang dari atlet, dari pelatih, dan sampai juga sekarang pelatih dan pengurus. Kan sudah biasa. Jadi mungkin orang tidak pahami ya, tetapi saya pikir jangan nonton itu sepotong-sepotong. Sehingga bisa memplesetkan segala macam ke hal-hal negatif. Sebab kalau sesuatu dibangun dengan pikiran negatif, maka hasilnya akan negatif. Ya begitu ternyata betul. Keributan yang terjadi. Oh, kacau. Selanjutnya ribut juga. Nah, ini saya bilang kalau orang-orang tidak disiplin, mental dan karakter itu penting. Iya, betul Bapak. Oke Bapak, kotong nostalgia sedikit Bapak ya, sebelum kotong perjalanan pulang Rujab nih Bapak. Siap. Sebelum jadi penjabat wali kota, kotong semua tahu Bapak ini kepala biro umum provinsi NTT Bapak ya. Iya. Tapi yang dengar Bapak ya, katanya dulu Bapak masuk pegawai itu juga dari pegawai awalnya tuh pegawai honorer. Iya, betul. Dari golongan 2, honorer ya. Itu tahun berapa? Tahun 85. Biasanya itu kan honorer itu kan keluarga pejabat. Oh tidak. Kenalan pejabat. Kalau Bapak sendiri? Saya Bapak penjaga malam. Bapak bisa cerita nggak? Iya, saya masa mudanya Bapak. Saya SMP naik kelas 2 lari ke Surabaya. Kenapa tuh lari Bapak? Ya, didikan di rumah terlalu keras. Tiap hari dapat pukul. Karena tiap hari juga saya berkelahi. Kalau tidak berkelahi secara sendiri-sendiri, berarti berkelahi karena diadu oleh mereka yang lebih usia dari kita. Kan saya tinggal di Nunila, jadi sudah biasa secara mental berkelahi itu biasa. Tiap hari diajak berkelahi. Diadu, pokoknya segala macam cara mereka adu untuk kita bisa berkelahi. Jadi kita berkelahi mulai dari anak-anak. Karena tiap hari dapat pukul, maka saya lari ke Surabaya. Sampai ke Surabaya itulah tahun 79 saya lari ke tahun 79 saya lari ke Surabaya. Siap. Maka sampai di sana saya sempat nganggur 6 bulan. Setelah itu baru saya masuk sekolah. Sekolah Surabaya. SMP dan SMA tamat di Surabaya. Tinggal dan siapa di sana, Pak? Saya punya nenek. Oh, ada nenek. Ya, nenek yang dari Sabu tahun 40 lebih dulu dibawa lari ke Surabaya oleh saya punya opa. Terus habis karena sekolah habis, balik ke sini tuh. Habis SMA saya balik ke sini. Okay. Saya balik ke sini sebenarnya mau jalan-jalan saja. Tetapi saya bapak tidak mau. Maka dia suruh saya pendekatan di Kepala Bapeda waktu itu Pak Buki untuk saya bisa honor. Makanya saya honor di Bapeda tahun 85 mulai November. Terus pada saat itu ada pembukaan tes, maka saya ikut tes dan lulus. Saya diangkat Maret tahun 86. Maret tahun 86. Iya, saya pegawai sehingga sekarang ini nanti bulan Maret saya sudah 37 tahun di Des. Bapak terbayang soalnya Bapak, dari Bapak yang dulunya pegawai honor, terus terbayang ke sana suatu saat beta pasti akan jadi Sonde wali kota. Sonde. Saya hanya punya cita-cita waktu itu untuk harus saya muncul ke permukaan lewat tempo. Oh iya, maka saya latihan yang tidak pernah kenal waktu dan tidak pernah kenal menyerah, karena saya hanya ingin membuktikan kepada masyarakat di Nunila bahwa saya sekarang bisa juara nasional, bisa juara PON. Maka saya ngotot setiap hari latihan. Bapak juara PON dulu ya? Saya medali perak di PON, dan itu medali perak pertama untuk Kempo Nusa Tenggara Timur selama Kempo berdiri dari tahun 78. Setelah itu sudah kita prestasi kita naik terus sampai dengan saat ini. Luar biasa. Bapak juga salah satu simpai, ada teman-teman yang Kempo nih
Bapak pun nama ini cukup disegani di dunia Kempo nih Bapak. Ya, ini karena kerja keras toh, Iya, kerja iya. keras, Siap Bapak. disiplin dan bersandar pada Tuhan. Siap Bapak. Itu saja kunci. Lebih susah mana nih Bapak? Urus Kempo atau urus kota? Oh, pasti urus kota. Kota ini kan Kalau Kempo semua satu Kempo satu komando. Satu Iya, komando. iya, iya, betul, betul. Ya, dia sistem satu komando. Kota ini ada 542.000 komando. Pikiran. Dan kepentingannya masing-masing ya. Iya. Kalau Kempo kan satu tujuan, Satu. juara. Ya, Betul, betul. Bagaimana Bapak rasanya setelah jadi pejabat wali kota nih Bapak? biasa saja. Biasa saya Bapak. Karena saya berpikir saya bekerja Hmm. untuk melayani sesama, bentuk Siap, dari Bapak. melayani Tuhan. Siap. Oke Bapak. Yang terakhir Bapak sebelum kita closing, mungkin ada yang Bapak kepingin sampaikan buat Bapak Mama, bersaudara semua yang nonton atau masyarakat Kota Kupang lah. Saya kira saya hanya mengajak kita semua untuk mari kita jadikan Kota Kupang ini menjadi kota yang bersih, kota yang tertata rapi, kota menjadi kota kebanggaan bagi kita semua. Karena tagline kota kasih, maka kasih kita harus wujudkan dalam perbuatan-perbuatan kita, baik terhadap diri sendiri, sesama, lingkungan, sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Itulah yang paling penting. Luar biasa sekali Bapak. Sebelum kita closing Bapak, beta teringat satu masalah lagi Bapak. Ini terlalu banyak masalah nih kayaknya. Memang kota penuh dengan masalah, Ya, tapi betul, penuh betul. juga dengan solusi, tidak ada Ya, soal. betul Bapak. Tentang taman yang di depan Aston, Bapak. Iya. Penjual-penjual ikan, Iya, itu mau dikemanakan? Bapak? jadi itu sebenarnya satu hal, taman itu lahir dari ketika Pak Jokowi nginap di Hotel Aston. Betul. Beliau melihat kasihan orang-orang penjual ikan ini, maka dipanggillah Menteri PUPR untuk mendesain dan membangun bagi para penjual ikan ini. Itu memang dibangun Dibangun untuk mereka. khusus untuk mereka penjual ikan Oke. ini. Siap. Nah, dalam perjalanannya, balai yang mendapat tugas, balai bagian dari Kementerian PUPR ini membangun, lantas diserahkan sementara kepada pemerintah kota. Diserahkan sementara. Oke. Itu artinya pemerintah kota belum memiliki kewenangan 100%. Siap. Masih bersama-sama dengan balai. Maka kita coba untuk kasih masuk para penjual ikan di Tempat itu. itu. Ya. Memang tempat itu dari luar tidak seperti kelihatan tempat untuk menjual ikan, tapi konstruksi dalamnya itu untuk menjual ikan. Ya, ada lapak-lapaknya. Itu untuk menjual ikan semua, dan bukan menjual ikan matang yang dibakar dimasak. Oh, memang Ikan untuk mentah. Mentah. Begitu, nanti bisa silakan Iya, jalan-jalan. iya. Oleh karena itu maka dibangunlah itu. Hanya persoalannya ketika itu saya tidak tahu apakah ini balai atau juga pemerintah kota harus pikirkan bagaimana mengelolanya. Kelola pertama listriknya, Ya. kedua airnya, ketiga kebersihannya termasuk limbahnya, keempat tentang keamanannya di situ, kerapihan, keteraturan segala macam itu. Nah, ini apakah kita punya orang-orang ini dengan jual ikan mampu membayar listrik dan lain-lain atau tidak? Oh, itu lagi. Atau punya kewenangan ini? Bagaimana dengan air bersih? Bagaimana dengan kebersihan apa yang tadi saya sebutkan? Ya. Ini kan bukan persoalan mudah. Ya. Begitu. Oleh karena itu, maka karena membangun untuk mereka, kita upayakan untuk mereka masuk dulu. Sambil memperhitungkan masa transisi ini, dihitung seluruh biaya operasional tempat itu, bayar di LLBBK maupun di depan Aston itu berapa, sehingga bisa dihitung, sehingga ketika nanti penyerahan kepada kota sepenuhnya kita sudah bisa tahu ini kita membutuhkan anggaran berapa untuk pemeliharaan dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu dalam masa transisi ini kita upayakan mereka situ. Tetapi orang-orang kita ini tidak biasa beli ikan di tempat-tempat begitu. Terlalu Biasa beli di mewah mungkin Bapak ya? Mungkin biasa beli di pinggir-pinggir jalan ini. Iya. Jadi tidak ada orang yang pergi beli situ. Mereka Iya. keluar lagi kembali. Padahal sudah rapi karena tempat itu didesain bukan hanya untuk jual ikan, tetapi untuk festival,
Ya. seni, budaya, maupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya, itu bisa dilakukan di situ. Ya, Nah, inilah yang saya pikir kita harus betul-betul panggil para entrepreneur yang ada di Kota Kupang, khususnya yang para pengusaha, apa Ya, itu kuliner dan lain-lain, itu untuk kita duduk, kita lihat bisa tidak, apakah pihak ketiga harus kelola atau tidak. Kalau pihak ketiga kelola, maka catatannya tentu ketika berhubungan dengan ikan, ikan harus ambil di sini. Tapi kita juga harus pikirkan, para penjual ikan ini tidak hanya menjual ikan di situ, tapi juga mungkin bisa atas dukungan fasilitasi oleh para pengusaha ini, ya, ya. pihak ketiga ini, Ya. juga bisa mengambil ikan untuk melakukan ekspansi ekspor keluar atau kirim keluar, sehingga mereka juga hidup. Tidak hanya serta-merta untuk menunggu orang pembeli datang di situ baru mereka bisa. Ini kan harus dipikirkan oleh pemerintah. Begitu. Nah, itu yang saya bilang, kita ini kan tidak tahu, pikir tempat mewah, dikasih masuk orang jual ikan, apa segala macam di situ. Penjabat tidak benar, apa segala macam. Apa? Saya pikir ini kan bentuk melatih kita untuk memiliki kekuatan mental untuk bagaimana melihat persoalan-persoalan ini untuk mendapat jalan keluar yang paling baik. Karena semua itu kita masyarakat, tidak bisa bilang tidak. Dengar head comment seperti itu, Bapak pun naluri petarung. Soalnya ada keluar lah kok. Tentu secara manusia marah. Jengkel juga. Tetapi begini, apakah kita mau merespons beberapa orang atau kita mau lihat kepentingan masyarakat yang lebih banyak? Kita ini melayani 400, hampir 500 ribu masyarakat Kota Kupang. Masa kita hanya dengan gangguan atau masukan dari teman-teman yang beberapa orang pendapat masyarakat yang tidak terlalu tahu kondisi sebenarnya, lantas kita respons dengan sangat marah-marah atau kacau atau membuat segala macam, nggak ada gunanya. Saya pikir itulah salib yang kita harus hadapi. Iya, jangan kita mau memang mau jadi enak mana pejabat ini mau jadi enak. Kalau pejabat mau enak berarti itu daerah yang tidak akan maju. Saya juga kalau mau jadi pejabat yang enak, saya tidak turun di got hitam-hitam di kotoran-kotoran untuk bekerja bersama-sama dengan seluruh masyarakat. Kan pejabat juga angkat sampah. Sama-sama dengan kena hujan, kena panas. Siap, Bapak. Ini juga maksudnya untuk itu yang Pak Gub ajarkan. Lu harus punya adversity question, kemampuan daya tahan lu terhadap panas, hujan, maupun dengan ucapan-ucapan yang walaupun menyakitkan hati, harus memiliki kesabaran. Betul. Kalau soalnya kan saya lapor polisi saja. Tapi nanti yang dipersoalkan juga saudara kita. Iya, betul. Terus ada untung apa lo? Kupang ini kecil, kau tambah tahu semua ya Bapak. Sudahlah kan, saya tidak ada untungnya. Iya, betul Bapak. Bapak intan politik Bapak, kalau ditawarkan ikut jadi calon wali kota. Saya ikut perintahnya gubernur. Oh, siap. Karena saya punya atasan gubernur. Jadi beliau omong apa, saya lakukan itu. Ikut. Saya tidak punya hak untuk mengatur diri saya. Gitu. Sebab kalau saya mengatur diri saya sudah lupa diri. Nah, lupa Jadi diri kalau- itu biasa bahaya. Kalau Pak Gub suruh maju, pasti Bapak maju. Biasa. Kalau tidak. Tidak. Oke, siap. Mendengar Pak Gub sudah main nih gubernur nih. Iya, tidak apa-apa. Betul kok Bapak? Saya tidak tahu karena Oke. itu masih tanya di beliau sendiri Iya. nih. dan ketong menyampaikan yang bukan Betul. domain kita. Kira Bapak dengan Pak Gub kan dekat sekali tuh. Kira. Ya, itu. Semoga beliau nonton video ini dan bisa berbagi pengalaman di Pasir Oto juga Bapak. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak Sama-sama. sudah mau diundang di Pasir Oto, luar Terima biasa kasih. sekali. Semua pertanyaan yang beta rangkum dari tengah masyarakat Bapak jawab tuntas hari ini. Terima kasih banyak Bapak di Iya, tengah karena kesibukan. kita kan kerja karena kita tidak ada kepentingan. Kecuali kita punya kepentingan, maka kita kerja bohong-bohong, ucapkan juga bohong-bohong. Tapi kalau kita kerja betul, makanya saya rasa juga menjadi pejabat
kepala daerah kalau memang mau melayani masyarakat, dia hampir tidak punya waktu untuk memikirkan dirinya. Hampir sonde di rumah juga. Tidak. Iya, baru di jalan. Di jalan. Bapak pagi-pagi itu udah lihat Iya. dan teman-teman ASN dan PTT semua sudah di jalan, Bapak. Kita harus bangun paling cepat dan pulang paling lambat. Oke, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Sukses terus, Sama-sama. Bapak. Terima kasih. Semoga sehat terus juga, Bapak. Harus sehat. Supaya yang kota penting. ini bisa lebih baik lah. Yang diajarkan Pak Gubernur 5 hal. Siap. Pertama, harus memiliki kecerdasan. 2, harus memiliki kepedulian. 3, harus memiliki keberanian. 4, harus memiliki jaringan, networking. Oh, iya. Dan 4, harus kuat, harus sehat, harus bugar, supaya bisa kerjakan banyak hal. Tidak mungkin orang sakit-sakitan bisa kerja. Siap. Itu yang ditanamkan selalu. Oke, Bapak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau apa. Tidak ada maksud apa-apa, Bapak. Ini murni beta kepingin tahu saya dan sharing Bapak anak tuh di sini, Bapak. Namanya kita melayani harus begitu. Siap. Oke. Kalau kita takut, berarti kita ada bikin salah. Betul sekali, Bapak. Kalau kita tidak bikin salah apa-apa, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, apa yang ditakutkan. Siap, Bapak. Oke. Oke. Bapak, Mama, bersaudara semua yang nonton juga, kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau apapun itu yang kurang-kurang dari PCR Auto. Tidak ada maksud apa-apa. Ini murni sharing dengan Bapak Wali Kota kita ini. Ini eksklusif nih, Bapak. Penjabat Ini- wali kota. Iya, Bapak penjabat Wali Kota, minta maaf, Bapak. Oke, Bapak, Mama, bersaudara semua yang nonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Salam. Shalom. Terima kasih. Oke, Bapak.